Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabikil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, baik dari kalangan habaib maupun para kiainya yang sangat kita cintai dan sangat kita muliakan, wabil khusus guru kita tercinta, pimpinan pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin yang sama kita cintai, Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Abdullah Khan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir bersama kita di sini akhina al-fadil Syekh Ali Karrar hafizahullahu taala wa ardhah, dan di sini juga ada akhina al-fadil Al-Habib Alwi Ba'akil dari Ketapang, dan juga kiai-kiai para habaib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta mahabbah kita kepada mereka semua. Kita doakan semoga beliau-beliau semua senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahiba'il kiram, tadi kita sudah sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, habib-habib kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah mereka sampaikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, saya hanya ingin mengingatkan baik diri saya maupun segenap kaum muslimin rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah menyerukan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa, bagaimana Allah memberikan amanat kepada orang yang beriman, wala tamutunna,
jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan engkau sekalian tetap sebagai orang-orang Islam. Jadi kita diberikan amanat bagaimana caranya hidup sebagai seorang muslim, dan tidaklah kita mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya kita hidup dengan nikmatul iman wal Islam, dan tidaklah kita mati kembali kepada Allah kecuali tetap membawa nikmatul Islam wal iman. Insya Allah, amanatun ilahiyah. Nah, kenapa amanat ini harus saya ingatkan di awal ceramah saya ini? Karena mengingat di zaman kita sekarang ini tantangan keimanan makin luar biasa. Tantangan keimanan begitu dahsyat. Sebagaimana yang pernah Nabi ingatkan dalam hadisnya, qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah satakunu fitan yusbihur rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wal mutamassiku bidinihi yawma idzin kal qabidhi alal jamri. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Jadi dalam hadis tadi Nabi sudah ingatkan kita semua, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kamu semua untuk mengisi kampungnya hidup dengan berbagai macam amal soleh. Kenapa? Karena sebentar lagi akan datang aneka ragam fitnah, aneka ragam ujian dan cobaan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa fitnahnya ini bukan sembarang fitnah, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah yang datangnya satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan datang aneka ragam fitnah bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, saudara, orang tidak lagi tahu harus jalan kemana. Saking gelapnya, orang tidak bisa lagi membedakan mana hitam mana putih. Saking gelapnya, akhirnya banyak orang yang tersesat jalan. Nah, di zaman yang seperti itu, kata Nabi, akan terjadi di mana seseorang pagi hari masih beriman kepada Allah, petang harinya sudah kafir. Malamnya mukmin, paginya kafir. Kenapa bisa seperti itu? Karena tantangan keimanan di zaman tersebut berlangsung selama 24 jam non-stop. Dahsyat. Fal mutamassiku bidinihi yauma idzin, dan orang yang berpegang teguh kepada agama di zaman yang sudah seperti itu, saudara, kal qabidi alal jamr, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Agama bagaikan bara api, dipegang panas, terluka, pedih, perih, sakit. Tapi kalau dilepas, murtad. Agama dilepas, murtad, dipegang, cobaannya berat. Akhirnya apa yang dilakukan? Banyak yang ditimang tuh agama, saudara. Dia pegang nggak berani, dia lepas takut murtad, dia timang tuh agama. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang, saudara. Agama ditimang-timang, sesuka hatinya. Kapan dia mau pakai? Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu, saudara, sengaja saya bawakan ayat tadi dan hadis ini hanya untuk mengingatkan di awal ceramah ini, waspada terhadap aneka ragam godaan akidah, terhadap aneka ragam godaan iman. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, kita kalau ngelihat Indonesia, dosa apa yang nggak ada di Indonesia, saudara? Ini kalau ibarat jamu, Pak Kiai, Indonesia ini dosanya komplit.
Jadi ada jamu komplit, ada dosa komplit, maksiatnya komplit. Maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Saya mau tanya sama semua yang hadir, jawab yang kompak. Di Indonesia maksiat banyak tidak? Minuman keras, judi. Jawab yang kompak, yang nggak jawab jangan-jangan bandar itu. Ayo saya mau tanya dulu semua, sekali lagi saya tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Minuman keras, judi, pelacuran, pornografi, porno aksi, aliran sesat. Yang ngaku nabi ada juga. Di Jakarta ada orang Betawi ngaku nabi, namanya Ahmad Musedeng. Alhamdulillah udah ditangkap di penjara. Alhamdulillah. Ada perempuan gak mau kalah ngaku malaikat Jibril. Kebetulan tahun 2008 saya di penjara, ditahan di Polda Metro. Malaikat Jibril ditahan juga. Begitu malaikat Jibril ditahan, kita lagi nerima tamu, saudara. Ini yang namanya perempuan, namanya keren, Lia Edan. Saudara, lagi bawa ember handuk. Terus ada tamu yang nanya sama polisi, Pak tuh mau kemana? Mau ke Jamban. Malaikat Jibril ke Jamban. Kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Orang Garut nggak mau kalah. Kota Garut tuh di Jawa Barat nggak mau kalah. Tahun kemarin 1 tahun 3 orang ngaku nabi. Makanya kota Garut dulu dijuluki kota dodol, sekarang kota nabi. Nabi palsu, saudara. Yang pertama namanya Nabi Sensen. Yang kedua Nabi Durrohim. Yang ketiga Nabi Sukiman. Ini kita punya negeri, saudara. Semua akhirnya diurus oleh polisi, ditangkap. Alhamdulillah. Orang Cirebon nggak mau kalah. Orang Cirebon, saudara, nggak tanggung-tanggung ngaku Tuhan. Ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap ditanya sama Kapolres, saudara, kenapa kamu ngaku Tuhan? Apa dia jawab? Habis bagaimana Pak? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Masya Allah. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Salli wa sallim alaihi. Nah, itu fenomena Indonesia, saudara. Masya Allah, di Jawa Timur ada juga yang ngaku Nabi. Gatot Kewardana. Nabi Gatot. Udah kacau, udah. Makanya hati-hati jaga iman, hati-hati jaga akidah. Makanya kita bangga sama polisi Indonesia. Polisi Indonesia paling hebat di dunia. Bagaimana enggak? Nabi, malaikat, Tuhan ditangkap semua. Masya Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan polisi-polisi yang suka nangkepin Nabi palsu, malaikat palsu, Tuhan palsu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, di sini yang ingin saya garis bawahi, fenomena aneka ragam aliran sesat, fenomena nabi-nabi palsu di berbagai tempat, semuanya tidak terlepas dari propaganda kaum liberal di Indonesia yang selalu berupaya untuk membela dan melindungi mereka. Tidak ada satupun aliran sesat di Indonesia yang tidak dibela oleh kelompok liberal, saudara. Mereka tidak akan pernah berhenti, terus-menerus berupaya untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Tegas Allah sudah memberitahukan kita dalam surat Shaf 2 ayat berturut-turut, saudara, di mana Allah kasih tahu tentang tingkah laku musuh-musuh Allah, tingkah
tingkah laku musuh-musuh Islam, tingkah laku musuh-musuh agama kita. Allah nyatakan yuridun, kita punya musuh itu semua senantiasa menginginkan apa yang mereka kehendaki, liyutfi'u, untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah, yaitu agama Allah, hukum Allah, syariat Allah, aturan Allah, bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan statement-statement mereka, ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, pernyataan-pernyataan mereka yang di zaman sekarang ini bisa disebarluaskan lewat berbagai macam jejaring sosial, lewat berbagai macam aplikasi internet, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat website, lewat internet dan lain sebagainya. Saudara, pernyataan itu mereka sebarluaskan, tujuannya untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurih, dan Allah pasti akan menjadi penyempurna cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Bahkan di ayat berikut Allah nyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Yudhirahu ala dini kulli, untuk Allah menangkan di atas agama-agama yang lain. Saudara, di atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari dua ayat barusan, saudara? Pertama, ada info ilahi bahwa musuh Islam akan terus-menerus berupaya untuk memadamkan Islam, sehingga umat Islam wajib untuk selalu waspada dalam rangka menghadapi mereka. Yang kedua, bahwasanya Allah berjanji Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Artinya umat Islam yang memperjuangkan agama Allah, mereka tidak akan dibiarkan terpojok, mereka tidak akan dibiarkan kalah sendirian, saudara. Tidak, karenanya pejuang-pejuang Islam tidak boleh putus asa. Pejuang-pejuang Islam harus sabar, harus tegar, walaupun dicaci maki, walaupun dibenci, walaupun difitnah, walaupun dipenjara, walaupun dibunuh sekaligus, saudara. Harus berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Takbir. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, dan mustahil Allah mengingkari janjinya, saudara. Hanya tinggal bagaimana kita menanamkan keikhlasan dalam berjuang, bagaimana kita menanamkan sabar di dalam perjuangan, dan tawakal, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kembali kepada persoalan liberal. Mari kita lihat, barusan sebagian sudah dibahas oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, sudah dibahas oleh Kiai Haji Misbahul Anam. Saudara, saya hanya ingin ingatkan, kelompok liberal di Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan Islam di negeri ini, saudara. Tidak akan pernah berhenti dengan berbagai macam cara. Mari kita buktikan. Dulu tatkala umat Islam di mana-mana, saudara, sudah muak dengan pornografi, porno aksi yang ditayangkan setiap hari oleh televisi, umat Islam melakukan gerakan minta kepada pemerintah agar dibuat undang-undang anti pornografi. Di mana-mana daerah umat Islam turun, pondok-pondok pesantren turun ke jalan, kiai-kiai dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI dan lain sebagainya, saudara. Lalu apa yang dilakukan kelompok liberal? Mereka juga turun ke jalan. Mereka bayar orang-orang yang bisa dibayar. Mereka turun juga ke jalan untuk menolak. Tidak boleh ada undang-undang yang melarang pornografi di Republik ini, saudara. Sampai terjadi benturan. Sampai terjadi benturan. Saudara, hanya gara-gara persoalan undang-undang pornografi. Bagaimana posko-posko FPI di berbagai
diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi umat Islam dari berbagai macam elemen tidak peduli, maju terus. Sampai akhirnya DPR mengetuk palu, undang-undang pornografi diberlakukan. Alhamdulillah. Tapi apa liberal berhenti? Enggak, saudara. Begitu mereka tahu mereka kalah, undang-undang itu diberlakukan, mereka gugat undang-undang pornografi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka gugat. Andai kata gugatan mereka dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka perjuangan umat Islam yang sudah bertahun-tahun akan kandas begitu saja, saudara. Lagi-lagi Majelis Ulama Indonesia menjadi lokomotif, mengajak Muhammadiyah, mengajak NU, mengajak ormas-ormas Islam, termasuk FPI. Kita lawan mereka rame-rame di Mahkamah Konstitusi, saudara. Berbulan-bulan di sidang, dan akhirnya alhamdulillah, akhirnya tuntutan mereka ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, kalah lagi liberal, saudara. Lalu apa setelah itu mereka diam? Tidak, saudara. Mereka tidak diam. Mana lagi yang bisa mereka gugat? Oh, undang-undang penodaan agama yang terdiri dari Perpres nomor 1 tahun 1965, Undang-Undang nomor 5 tahun 1969, lalu KUHP pasal 156A, yang selama ini undang-undang tersebut digunakan untuk menangkap aliran-aliran sesat, untuk menangkap nabi-nabi palsu, untuk menangkap ajaran-ajaran palsu, saudara. Digugat. Andai kata gugatan mereka dikabulkan, maka tidak ada satupun aliran sesat di Indonesia yang boleh dibubarkan, saudara. Andai kata gugatan mereka dikabulkan, maka orang mengaku Tuhan bebas, tidak bisa diproses secara hukum, saudara. Ini mereka yang lakukan. Enggak berhenti kelompok liberal, kita lawan lagi mereka. Ormas Islam Bersatu, NU, Muhammadiyah, MUI, FPI, dan berbagai macam ormas lainnya, rame-rame kita lawan mereka di Mahkamah Konstitusi, saudara. Berbulan-bulan, dan alhamdulillah akhirnya liberal kalah lagi. Alhamdulillah. Apa mereka berhenti? Enggak. Mereka gugat lagi undang-undang perjudian, saudara. Mereka bilang larangan perjudian tersebut intoleransi, larangan perjudian tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi. Andai kata gugatan mereka dikabulkan, maka judi bebas, mau dilakukan kapan saja, di mana saja di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau dalam jumlah sedikit, jumlah banyak, mau depan masjid sekalipun tidak boleh ada larang, saudara. Akhirnya ormas-ormas Islam bersatu lagi, lawan lagi mereka di Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah gugatan mereka ditolak lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah. Apa terus mereka berhenti? Enggak, mereka enggak berhenti, sudah. Mereka lihat lagi apa lagi yang bisa digugat. Oh, mereka mulai gerak. Ternyata, saudara, diam-diam para ulama, para kiai di daerah-daerah itu mereka bergerak, merangkul bupati, merangkul DPRD, sampai keluar perda-perda yang melarang minuman keras, saudara. Sampai ada perda-perda yang melarang aneka ragam kemunkaran, saudara. Kelompok liberal gerah lagi, mereka bilang ini perda-perda syariat. Ini perda-perda syariat menurut mereka mengancam Pancasila, mengancam Bhinneka Tunggal Ika, mengancam NKRI. Ini mengancam Undang-Undang Dasar 1945, mengancam keutuhan bangsa. Mereka gugat,
Jadi ketika itu ada 351 perda yang melarang minuman keras di berbagai daerah, saudara. Ini mereka gerak, 351 perda itu udah lebih dari separuh daerah ada di Indonesia, saudara. Nah, begitu mereka gerak, mereka ambil satu sampel perda yang melarang miras yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Karena ini perdanya melarang total, sama sekali minuman keras tidak boleh ada, saudara, di Indramayu. Mereka gugat ke Mahkamah Agung, judicial review. Lalu mereka menang, maka perda tersebut batal. Dan kalau perda tersebut batal dengan putusan MA, maka 350 perda yang lainnya, saudara, akan ikut batal. Karena itu merupakan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, saudara. Sengaja ini saya sampaikan supaya Anda tahu, liberal itu punya gerakan strategis. Mereka punya gerakan, saudara, terus menerus untuk menggerogoti Islam. Mereka nggak berhenti, saudara. Dan alhamdulillah begitu mereka gugat di Mahkamah Agung, dilawan oleh Bupati Indramayu, saudara, didukung oleh ulama-ulama se-Indramayu. Mereka lawan, dan akhirnya liberal kalah lagi, saudara. Tapi begitu liberal kalah, apa mereka berhenti? Enggak. Kali ini mereka minta bantuan Komnas HAM, sebab mereka di DPR kalah, di Mahkamah Konstitusi kalah, di Mahkamah Agung juga kalah. Sekarang mereka pakai jurus lain, saudara. Mereka minta bantuan Komnas HAM untuk tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya bahwa perda-perda minuman keras yang ada di daerah bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun, saudara, tahun 97, karena putusan Presiden membolehkan minuman keras untuk diproduksi, untuk didistribusi, dan untuk diperjualbelikan di seluruh Indonesia, walaupun dengan batasan-batasan persentase, saudara. Tapi keputusan Presiden mengizinkan. Dalam tata hukum Indonesia tidak boleh ada perda yang menentang putusan yang lebih tinggi. Kalau Presiden membolehkan, perda nggak boleh melarang, saudara. Itu aturannya. Maka melalui Komnas HAM mereka tegur Menteri Dalam Negeri supaya perda-perda yang ada di daerah yang bertentangan dengan putusan Presiden harus segera dicabut. Dan ternyata Menteri Dalam Negeri terpengaruh, saudara, bikin surat, seluruh kepala daerah dikirimi surat bahwa perda-perda yang melarang minuman keras di wilayah masing-masing harus dicabut. Ini biar Anda tahu bagaimana orang-orang liberal ini nggak berhenti. Apa yang mereka bisa kerjakan, mereka kerjakan, saudara. Kali ini mereka sudah mulai menggunakan arogansi kekuasaan. Kalah di DPR, kalah di Mahkamah Konstitusi, kalah di Mahkamah Agung, saudara. Kali ini mereka mau coba-coba pakai kekuatan kekuasaan. Makanya Anda jangan kaget. Setelah itu terjadi, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam di Jakarta mencoba mencari surat Menteri Dalam Negeri yang dikirim ke kepala-kepala daerah, saudara. Alhamdulillah kami dapat beberapa surat, kami baca, kami ada bukti. Ya, ternyata Menteri Dalam Negeri memang memerintahkan untuk mencabut perda-perda tadi, saudara. Kita surati Menteri Dalam Negeri, kita minta waktu untuk dialog. Sebulan tidak ada jawaban. Kita ingatkan lewat orang-orang yang ada di bawahnya supaya kami diberikan waktu dialog. FPI ingin datang dialog, surat sudah dikirim. 1 bulan lagi kami tidak ada jawaban, sudah 2 bulan. Kemudian laskar-laskar yang dibawa sudah gerah, minta izin kepada pimpinan supaya boleh untuk demo. Kami di FPI nggak boleh demo selama masih ada pintu dialog, saudara. Nggak boleh.
Demo tidak boleh selama masih bisa dialog. Nah, tapi ternyata dialog sudah tidak bisa. Kita berikan ultimatum. Kalau Pak Menteri nggak mau dialog, apa boleh buat? Terpaksa laskar-laskar kami lepas untuk demo. Dan kami nggak tanggung jawab kalau laskar sudah demo. Kami sudah berupaya untuk dialog. Kalau laskar kami larang terus, nanti lama-lama laskar bilang apa? Ini Habib Rizik udah dibayar sama pabrik minuman keras. Orang demo aja nggak boleh. Dan itu nggak mungkin kami bisa lakukan lagi untuk meredamnya, saudara. Ternyata nggak dijawab juga. Akhirnya kami lepas tangan. Laskar datang ke Kementerian Dalam Negeri. Begitu laskar datang ke Kementerian Dalam Negeri, kami masih kirim SMS ke Bapak Menteri. Kami minta waktu dialog. Kalau Pak Menteri mau dialog, ini laskar dengan mudah kita bubarkan. Tetap tidak ada jawaban. Laskar di depan kantor Menteri minta kepada petugas yang ada, kami mau dialog dengan Pak Menteri. Apa jawab mereka? Menteri tidak ada waktu. Menteri sibuk. Jawaban-jawaban semacam ini tidak mudah diterima oleh laskar di bawah. Pak, Bu, laskar itu ibarat petasan. Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek.